Halo semuanya, selamat datang di videonya Siska. Kalian masih bingung sama sebutan untuk kategori pasien COVID? Di video kali ini, aku mau jelasin ke kalian tentang kategori apa aja sih yang dipakai oleh pemerintah untuk mengkategorikan pasien COVID. Kalian tentunya pasti pernah dengar dong sebutan kayak OTG, ODP, PDP, dan yang lain sebagainya. Tapi apa kalian udah benar-benar paham dengan sebutan itu tadi? Oke, yang pertama adalah OTG. OTG itu adalah orang tanpa gejala. Maksudnya, orang yang tidak menunjukkan tanda dan gejala COVID, tapi beresiko untuk tertular dari orang yang positif menderita COVID. Selanjutnya ada ODP atau orang dalam pemantauan, yaitu orang yang menunjukkan gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam, dan juga dia menunjukkan gejala gangguan saluran pernafasan kayak batuk, pilek, sakit tenggorokan. Juga dalam waktu 14 hari sebelum menunjukkan gejala-gejala tadi, orang ini pernah melakukan perjalanan ke red zone atau melakukan kontak langsung dengan pasien yang sedang positif COVID. Selanjutnya adalah PDP atau pasien dalam pengawasan. Dalam hal ini, orang tersebut sudah dinyatakan pasien karena dia sudah sakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut yang ditandai dengan demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, bahkan pneumonia dari ringan sampai berat. Nah, mungkin aja nih 14 hari sebelum dia menimbulkan gejala, orang ini pernah melakukan perjalanan ke daerah red zone atau mungkin melakukan kontak langsung dengan pasien yang positif COVID. Dari ketiga kategori tadi, orang-orang tersebut belum tergolong pasien dengan positif COVID selama hasil rapid test ataupun hasil swab-nya belum dinyatakan positif. Tapi tetap aja orang-orang tersebut perlu melakukan isolasi mandiri, dan bagi keluarga, saudara, teman, ataupun orang-orang di sekitarnya tetap harus melakukan social distancing. Selanjutnya yang keempat, ada kategori pasien konfirmasi. Nah, ini adalah pasien yang baru benar-benar positif COVID karena sudah dibuktikan dengan adanya hasil rapid maupun hasil swab-nya yang dinyatakan positif. Yang kelima adalah komorbiditas. Di sini adalah pasien-pasien yang positif COVID tapi disertai dengan penyakit penyerta atau istilahnya komorbid. Biasanya terjadi pada orang yang sudah berusia lanjut atau lansia nih ya, yang disertai dengan penyakit diabetes mellitus, hipertensi, gagal ginjal, jantung, ataupun lain sebagainya. Intinya pasien COVID yang disertai dengan penyakit lainnya. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri atau karantina diri sendiri. Yang kedua, memorize atau mengingat-ingat apa yang udah kamu lakuin sebelumnya. Kayak misalnya habis dari mana, habis ngapain, habis ketemu sama siapa. Bukannya seuzon nih ya, tapi cuma sekedar nginget-inget aja. Karena kalaupun hasilnya nanti positif, tapi jangan sampai sih ya. Seenggaknya kalian itu bisa membantu nggak hanya diri kalian sendiri, tapi orang lain juga. Kalian bisa menginformasikan orang tersebut untuk melakukan isolasi mandiri serta melakukan pelaporan untuk menentukan penanganan selanjutnya. Yang ketiga, lakukan perawatan gejala ringan kayak minum obat demam, makan makanan yang sehat, makan buah, minum air putih yang banyak, olahraga yang cukup, tidur yang cukup. Intinya, hal-hal yang bisa meningkatkan kadar imunitas kalian sehingga kalian bisa sembuh dengan sendirinya. Yang keempat, kalau gejalanya masih terasa, kalian hitung nih sejak kapan kalian merasakan gejala tersebut. Kalau udah lebih dari 14 hari, kalian langsung aja nih datang ke Yankes terdekat untuk melakukan rapid test. Atau kalian bisa juga hubungin pelayanan medis jarak jauh, kayak misalnya by phone di 119 ataupun 117, atau konsultasi dulu melalui media online kayak di Halodoc, Halo Dokter, Sehatku, dan lain sebagainya. Terus apa nih yang harus dilakukan kalau ada anggota keluarga yang mengisolasi diri, baik yang sudah dinyatakan positif ataupun belum? Yang pertama, beri dukungan. Ini penting banget teman-teman. Karena selain dia diisolasi, which is mental health-nya juga pasti akan agak nggak stabil ya. Tubuh dia juga harus berjuang dan benar-benar fight untuk melawan gejala tersebut. Dan ini bukan hal yang gampang. So, peran serta keluarga, saudara, dan teman ini benar-benar diperlukan walaupun hanya sekedar telepon melalui video call ataupun platform media sosial lainnya. Karena mengurangi stres ini dapat meningkatkan kadar imun sehingga dapat meningkatkan penyembuhan. Yang kedua, bantu dalam hal asupan nutrisi dan makanan. Jangan takut untuk memberikan bantuan seperti makanan, minuman, suplemen, ataupun yang lain sebagainya. Kalaupun kalian takut terpapar dan bersentuhan secara langsung, kalian bisa nih naruh makanannya di depan pintu, ataupun di pegangan pintunya. Atau mungkin kalian bisa ngasihnya melalui perantara kayak pakai gagang atau gimana deh, sekreatifnya kalian aja.
Tapi yang jelas, kalian tetap harus menggunakan alat perlindungan diri kayak masker ataupun sarung tangan. Kalaupun nanti hasil pemeriksaannya positif, kalian harus melakukan pelaporan ke RT RW setempat, supaya mereka dapat mensosialisasikan dan meningkatkan kewaspadaan tentang social distancing ke warganya, serta dapat memberikan edukasi mengenai perilaku hidup bersih sehat. Terus peran serta RT RW dan perangkat desa lainnya ini juga diperlukan banget dalam hal pemberian bantuan. Jadi RT RW ini juga bisa berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk mendapatkan bantuan. Yang keempat, dilarang berkunjung atau menerima tamu. Hubungin orang-orang terdekat untuk tidak berkunjung atau menerima tamu dalam sementara waktu. Kecuali untuk orang-orang yang memberikan perawatan secara khusus, kayak memberikan makanan, menggantikan baju, mencucikan baju. Itu pun tentunya harus disertai dengan prinsip pembatasan sosial. Bosen, stres, frustasi, hal ini udah pasti akan sangat dirasakan. Dan bisa menyebabkan perasaan murung, cemas, kurang tidur, dan kangen pengen keluar rumah. Jangankan deh untuk orang yang sakit dan harus melakukan isolasi mandiri. Kita nih, orang yang sehat, disuruh melakukan physical distancing dan quarantine di rumah aja lama-lama juga ngerasa bosen kan? Tapi tetap harus dibikin nggak bosen supaya kondisi mental tetap terjaga. Pertama, tetap melakukan aktivitas fisik kayak yoga, exercise yang simple-simple aja. Kalian bisa cari kok tutorialnya di internet ataupun di YouTube. Sekarang kayaknya udah banyak. Yang kedua, lakukan hal-hal yang kalian sukain. Kayak misalnya baca buku, baca novel, masak, nonton film, menggambar, melukis, ataupun hal lain sebagainya. Intinya untuk mengusir kebosanan dan membuat kamu tetap produktif selama di rumah. Yang ketiga, makan makanan yang sehat, minum air putih yang banyak, lakukan olahraga yang cukup, tidur secara teratur paling nggak 8-9 jam setiap hari, dan hindari merokok. Karena menurut dokter atau irawan spesialis paru, perokok itu jauh lebih rentan terhadap infeksi COVID. Kenapa? Karena epitel saluran napasnya ini sudah mengalami kerusakan, sehingga virus itu sudah gampang masuk. Terus, asap yang dihembuskan ketika dia merokok ini juga bisa jadi media penularan ke orang yang lainnya. Bahaya banget kan? Yang ketiga, dapatkan udara segar dan berjemur paling nggak 10-15 menit. Antara jam 9 sampai jam 10 pagi. Karena hal ini bermanfaat banget untuk meningkatkan kadar vitamin D, membunuh virus, serta meningkatkan imunitas. Sebenarnya jam untuk berjemur ini masih agak rancu sih menurut beberapa ahli. Ada yang bilang di bawah jam 10, ada yang bilang di atas jam 10. Tapi menurut WHO, dia mengelompokkan indeks UV itu dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 itu yang paling rendah dan 10 itu yang paling tinggi. Nah, kalau berjemur di atas jam 10, itu kadar UV-nya udah semakin tinggi dan beberapa jenis dari UV itu nggak baik banget buat kulit kita. Jadi sebaiknya kalau mau berjemur di atas jam 10, misalnya antara jam 10 sampai jam 2 siang, itu paling nggak sebentar aja, kayak 5 menit aja deh, nggak usah terlalu lama. Karena kadar UV-nya itu nggak bagus deh buat kulit kamu. Kayak bikin kulit makin gelap, timbul noda atau flek, terus bikin keriput, mempercepat penuaan, dan lain-lainnya deh. Yang kelima, jaga komunikasi dengan orang terdekat kayak keluarga, saudara, teman, dan lain sebagainya melalui platform media sosial. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa nih kunjungin website BNPB, Kemenkes, CDC, ataupun WHO. Terus ada website baru dari pemerintah yaitu Radar COVID, di mana menurut aku website ini benar-benar membantu sih, soalnya kalian bisa ngelihat secara real melalui data dan zona yang jelas. Jadi bisa meningkatkan kesadaran kita untuk tetap melakukan social distancing. Nanti linknya aku taruh di bawah ya, jadi kalian bisa kunjungin sendiri dan cek sendiri. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta share. Terus jangan lupa nih kalian nyalain ring bell icon supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Selalu jaga kesehatan ya, dan tetap lakukan social distancing serta physical distancing. Terima kasih loh udah nonton videonya. Stay happy, stay healthy. Bye-bye.